Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat bertemu kembali bersama saya Mr. Hebri. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu tema penting, yaitu tentang kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah yang selalu menemani, menyertai bangsa Israel ketika mereka masih berada dalam pembuangan dan juga dalam proses pembebasan dari tanah pembuangan menuju tanah terjanji. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya dan apa saja yang mau disampaikan dalam materi pembelajaran hari ini, dan seperti apa konkretnya keterlibatan Tuhan atas perjuangan pembebasan bangsa Israel? Yuk kita sama-sama simak setelah yang satu ini. Baiklah teman-teman, ya pertama-tama sebelum kita akan memasuki materi yang lebih jauh tentang kesetiaan Allah, pertama-tama kita harus mengerti dulu, apa itu kesetiaan? Teman-teman ada yang tahu definisi kesetiaan? Ada yang tahu? Ya, baiklah kita sama-sama mencoba melihat, mendefinisikan arti kata kesetiaan. Nah, kesetiaan dapat digambarkan sebagai sebuah sikap yang ditunjukkan seseorang kepada orang yang dicintainya, yang selalu atau senantiasa menemani orang yang dicintainya dalam suka maupun duka. Contoh konkretnya adalah orang tua kita. Orang tua kita selalu setia, menemani, mendampingi, dan menyertai kita dalam keadaan apapun, dalam suka maupun dalam duka. Nah teman-teman, kalau seandainya orang tua kita atau manusia yang merupakan ciptaan Allah bisa menunjukkan suatu sikap kesetiaan kepada sesamanya, apalagi Tuhan yang menciptakan manusia. Ia lebih memberikan cinta dan perhatian kepada manusia, lebih dari apapun. Nah, pada hari ini saya mengajak teman-teman untuk melihat lebih jauh kesetiaan seperti apa yang ditunjukkan bangsa Israel. Kesetiaan apa yang ditunjukkan Tuhan kepada bangsa Israel. Yuk kita simak bersama. Baik teman-teman, tadi kita sudah sama-sama mempelajari tentang definisi kesetiaan dan contoh kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang ditunjukkan kedua orang tua kita kepada kita. Nah, pada kesempatan ini kita bersama-sama untuk melihat lebih jauh bentuk kesetiaan Allah kepada bangsa Israel. Nah, yang pertama teman-teman yang perlu diketahui bahwa bangsa Israel dalam sejarahnya selalu berpaling dari Allah. Mereka berbuat dosa. Hal inilah yang membuat relasi antara bangsa Israel dan Allah menjadi terputus. Puncaknya ketika mereka dibuang ke Babilonia. Di Babilonia mereka dijajah selama 70 tahun. Allah tentu sedih melihat situasi seperti itu, keadaan bangsa Israel. Allah berusaha untuk mendamaikan kembali relasinya yang terputus dengan bangsa Israel. Ia mengutus para nabi untuk mengingatkan bangsa Israel sehingga mereka bisa kembali kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah mencoba menggunakan Raja Kores agar mereka bisa berperang melawan Babilonia, sehingga ketika Babilonia kalah, Raja Kores mempunyai kesempatan untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi keselamatan yang ditunjukkan Allah kepada bangsa Israel selain melalui para nabi, juga melalui bantuan Raja Kores. Nah, dalam kenyataannya Babilonia kalah dan akhirnya Kores mengambil alih kekuasaan sehingga bangsa Israel dibebaskan. Setelah dibebaskan, langkah pertama yang diambil oleh bangsa Israel adalah membangun bait Allah. Tujuannya apa? Agar dengan dibangunnya bait Allah, umat Israel bisa menggunakan waktunya untuk memuji dan memuliakan Allah, sehingga relasi yang terputus akibat dosa bisa disambung kembali. Allah telah menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa Israel. Kesetiaan dalam bentuk apa? Kesetiaan dalam bentuk Allah membebaskan mereka dari perbudakan Babilonia selama 70 tahun. Nah teman-teman, itu gambaran singkat tentang bagaimana inisiatif Allah dalam membebaskan bangsa Israel. Ia selalu menggunakan jasa para nabi dan juga orang-orang yang menurutnya bisa
memperbaiki relasi antara Allah dan bangsa Israel. Nah teman-teman, itulah ringkasan materi kita hari ini tentang bagaimana konkretnya Allah menunjukkan kesetiaan kepada bangsa Israel. Nah oleh karena itu teman-teman, marilah kita bisa menunjukkan contoh kesetiaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mau memberi diri kepada Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai kita. Kesetiaan Allah dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di saat kita suka, di saat kita duka, di saat kita sendiri, di saat kita takut, di saat kita menghadapi ujian. Ketika kita bisa melewati semuanya itu dengan baik, percayalah Tuhan sedang menyertai kita. Tuhan selalu setia mendampingi kita.